membongkar semua pemahaman saya mengenai Tuhan dan diri kita sendiri. Dan pagi ini saya ingin menyampaikan yang sebenarnya menjadi inti dari kitab Ayub, tetapi saya ingin kita mempelajari ini dari kitab Ibrani. Kita buka Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 3. Ibrani 12 ayat 1 sampai 3, silakan operator yang baru bagi saya. Oke dia. Mari kita baca dengan suara yang keras ya. 3, 2, 1. Karena kami mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Baiklah kita menganggarkan semua beban dan dosa yang begitu meringkani kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib dan sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung cobaan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya dengan kamu menjadi lemah dan putus asa. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita berpikir bahwa hidup kita ini adalah tentang kita, maka itu salah besar. Orang berpikir kisah Yesus itu, perjalanan hidup Yesus sampai yang kematiannya di kayu salib itu hanya tontonan buat kita dan kita terima hasilnya saja, lalu ya sudah kita hidup menjalani hidup kita. Pola hidup Yesus itu harus menjadi pola hidup kita. Banyak orang percaya hanya ingin berkatnya saja, tetapi tidak berpikir bahwa dia juga harus memikul salib, sama seperti Tuhan Yesus memikul salib. Mencari Tuhan bukan karena kita ingin berkat, tetapi mencari Tuhan itu yaitulah kita gitu. Gimana maksudnya? Kita nggak punya pilihan lain, kita nggak punya kesenangan lain, kita nggak punya yang lain selain memang ya saya ikut Yesus ya karena saya ingin Yesus. Saya ikut Yesus ya karena saya mengasihi Yesus. Karena di luar Yesus ya saya tidak ada artinya. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat ayat ini, ayat yang pertama. Coba di ayat yang pertama, Mas Menteri, tahan aja di sini Mas Menteri. Ya, di bagian akhir dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan loh, kalau kita bukan sunnah. Kalau nanti mungkin mengerti ya. Kalau sunnah itu tidak wajib ya. Boleh dikerjakan, boleh tidak. Tapi mungkin lebih dalam artinya ya, saya nggak berani mengulas karena saya nggak ngerti. Tetapi firman Tuhan ini bilang bahwa Bapak Ibu, teman-teman yang muda, kita itu begitu terima Tuhan Yesus, begitu lahir baru, kita wajib ikut lomba. Kita suka ataupun tidak suka, kita wajib ikut lomba. Nangkep gak Bapak Ibu? Itu bukan pilihan kita. Bukan mau kita saya ikut, saya enggak. Kita wajib ikut. Itulah sebabnya ada banyak kejadian dalam hidup kita
yang Tuhan izinkan terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena kita inginnya kan jalan, berlari sesuai dengan kemauan kita, kesenangan hati kita. Oh, nah gitu kata Tuhan Yesus, gak bisa gitu. Kamu harus masuk ke gelanggang pertandingan. Kamu harus berlomba. Kamu suka atau tidak, kamu wajib berlomba. Semakin kita tidak suka, semakin kita tersiksa. Semakin kita suka, semakin kita berbahagia. Dan itu terjadi sampai dengan akhir hidup kita. Jadi, jangan saudara berpikir apa yang terjadi di gereja ini itu di luar tanggung jawab Bapak Ibu dan adik-adik. Enggak. Tuhan melibatkan kita dengan gereja ini. Apa yang terjadi dengan umat Tuhan di sekitar kita, mungkin kita berpikir, ya suka-suka saya mau ikut bantu atau tidak. Enggak gitu. Tuhan ini kita terlibat di dalamnya. Karena Tuhan menentukan kita untuk wajib ikut berlomba. Nah, karena itu saya memberikan tema renungan kita pada hari ini, wajib berlomba, bukan pilihan. Tuhan menggunakan situasi apapun, kondisi apapun untuk memaksa kita memilih. Mau ikut berlomba sesuai dengan keinginan Tuhan atau berusaha mengikuti keinginan kita sendiri yang hasilnya justru membuat kita memilih. Yang pertama, syaratnya supaya kita bisa berlomba dan menang sampai di garis akhir. Firman Tuhan tadi dalam ayat pertama mengatakan, marilah kita menanggalkan semua beban yang merintangi kita. Kalau orang lari, saudara-saudara, bawa koper nggak? Enggak. Bawa ransel nggak? Enggak. Bawa jas? Enggak juga. Bawa batik? Enggak. Bawa apa? Pakaian yang seringan-ringannya. Semakin ringan dia, semakin enak dia berlomba, berlari. Betul nggak Bapak Ibu? Sepatunya dirancang yang ringan, atasannya, celananya dibuat yang ringan, makanya minim-minim itu, seksi. Semua supaya ringan, supaya kita bisa berlomba dengan nyaman, dengan cepat. Gitu juga dalam perlombaan rohani yang kita ikuti sampai dengan akhir hidup kita. Firman Tuhan meminta kita, menasihatkan kita untuk menanggalkan sebanyak mungkin beban dari hidup kita. Kita lepaskan beban itu. Nah, pertanyaannya beban itu apa ya? Ada beberapa. Pertama, kekhawatiran. Saya yang sering mengatakan firman Tuhan juga sering khawatir. Nah, menyampaikan firman Tuhan ini sebenarnya cara Tuhan juga untuk menyingkirkan kekhawatiran saya. Itu sebenarnya saya rindukan kalau saya dipaksa Tuhan untuk bertobat. Saya yakin Pak Lukas juga merasakannya ya Pak Lukas ya. Kenapa? Karena saat kita menyampaikan firman Tuhan itu kita harus yakin dulu. Tidak bisa kita khotbahin orang tapi di dalam hidup kita nggak mempercayai apa yang kita khotbahkan ya. Bisa sih orang begitu gitu, tapi pasti rusak rohaninya. Gitu. Jadi menguatkan diri kita sendiri. Nah, kekhawatiran. Banyak nasihat dalam firman Tuhan ya, kekhawatiran tidak melanggar salah satu pada jalan hidupmu. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan sebab Dia yang memelihara engkau. Janganlah engkau khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal inginanmu kepada Allah dan doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Banyak firman Tuhan. Kayaknya
Pertanyaannya, kita mau percaya apa tidak? Dan yang kedua, apalagi masa lalu kita. Ya, ada orang-orang yang dia selama masa lalunya dihina, diejek, dan itu mempengaruhi cara pandang dia, sehingga dia selalu berpikir saya harus tunjukin sama orang lain, saya harus buktikan kepada orang lain, saya harus begini, sehingga hidupnya nggak nyaman gitu. Karena dia selalu berusaha untuk membuktikan kepada orang lain, padahal Tuhan menerima kita apa adanya. Dan itu jadi beban pikiran kita, gitu. Harus begini, harus begitu. Seharusnya kita hanya ingin melakukan apa yang Tuhan kehendaki saja. Apalagi ingin cepat kaya, sehingga menghalalkan segala cara. Ingin cepat dapat kedudukan yang tinggi. Kalau anak muda lulus kuliah atau lulus sekolah mau kerja, waktu ditanya pasti pengen jadi yang setinggi-tingginya, betul kan? Dan pekerjaan yang semudah-mudahnya. Ya. Tapi ikuti saja jalan Tuhan. Ya. Apalagi iri hati, melihat karir teman kok lebih cepat ya. Padahal saya kerjanya rasanya lebih baik gitu. Hanya dia suka menggila atasan saja, sehingga dia saya. Dan tetangga punya segala macam ya. Sementara kita masih kontraktor, kontrak sini, kontrak sana. Hobi, kegemaran yang bisa menyita waktu yang harusnya kita persembahkan untuk Tuhan. Nonton boleh aja, tapi kalau nonton kemudian menyita waktu kita yang harusnya kita lakukan untuk Tuhan, bagi Tuhan bagi orang lain, yaitu menjadi beban buat kita. Pergaulan dan banyak hal lainnya. Kita baca 1 Korintus 10, Mas Michael. Mas Daki, namanya sama-sama M lagi. M2. 1 Korintus 10 ayat 22 sampai 23. Oke, saya minta anak muda ya, yang merasa muda membacanya. Dapat pertanyaan Mas Daki. Korintus berapa? 1 Korintus 10. Ayat 22 sampai 23. Oke, ya, kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Oh, bukan. Yang anak muda. 1, 2, 3. Ya, apa maksudnya? Segala sesuatu mungkin benar, tetapi bukan berarti betul. Kenapa kok saya minta anak muda? Karena anak muda biasanya banyak keinginannya, ingin bersenang-senang, jalan ke mall, apa ya. Tapi firman Tuhan ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa hidup ini bukan tentang keinginan kita, tetapi kita ada dalam perlombaan. Itu selalu ingat. Nonton bioskop pun Anda tidak lepas dari perlombaan yang Anda sedang wajib ikuti. Jadi bukan sekedar mengikuti apa yang menyenangkan hati kita, tapi kita harus pikirkan apakah ini yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan. Bukan sekedar benar atau salah, tetapi kalaupun benar, apakah ini yang berguna yang harus saya lakukan saat ini. Ya. Oke, lepaskan beban. Yang kedua, dalam ayat yang pertama tadi, Ibrani 12, dikatakan juga agar kita menanggalkan semua dosa yang merintangi kita. Cepat saja kita baca Roma 7 ayat 4 sampai 6. Ada? Atau kalau
bisa lebih cepat mungkin siapa yang bisa dapat bisa bacakan kepada kita, atau kakak saya yang baru ulang tahun nih, Kavin. Roma 7 ayat 4 sampai 6 Kavin. Roma 7 ayat 1. Bukan, ayat 4 sampai 6, bukan itu. Nah, itu jangan bikin mama salah baca. Roma 7. Roma 4 ayat 6. Roma 7 ayat 4 sampai 6 ini baru benar. Roma 7 ayat 4 sampai 6. Demikian bunyinya. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuat bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, agar kita berbuat bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut Roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Dalam rangkaian firman Tuhan itu jelas bahwa satu, kita sudah mati bagi dosa. Dua, dengan demikian hidup kita menjadi milik Tuhan. Dan ketiga, karena menjadi milik Tuhan, maka kita harus ikuti keinginan Tuhan, yaitu agar hidup kita berbuah bagi Tuhan. Oke, lanjut Ayub 20 ayat 12 sampai 14. Minta tolong Bu Kris. Ayat 20 ayat 12 sampai 14. Sungguh kejahatan manis rasanya di dalam mulutnya, sekalipun ia menyembunyikannya di bawah lidahnya. Lanjut. Menikmatinya serta tidak melepaskannya dan menahannya pada langit-langitnya. Lanjut. Namun berbuat juga makanannya di dalam perutnya, jadi bisa ular teduh di dalamnya. Ya. Jadi tadi satu, kita harusnya berbuat bagi Tuhan. Nah, bagaimana kalau sebaliknya? Dosa itu kenapa kok masih kita lakukan? Karena dosa itu manis, betul? Kalau dosa itu pahit, kita nggak perlu disuruh-suruh Tuhan, kita nggak mau lakukan. Kenapa kita masih tetap saja senang melakukan dosa? Karena memang dosa itu menyenangkan. Tetapi firman Tuhan ini menyadarkan kita bahwa semanis apapun rasanya dosa itu, dia itu sebenarnya racun berbisa, menghancurkan kita dari dalam. Dosa itu bagaikan musuh yang kita masukkan dalam hidup kita dan menghancurkan hidup kita dari dalam. Itu dosa. Sangat bahaya. Kalau musuh dari luar, kita masih bisa berlindung. Tapi kalau musuh sudah di dalam kita, itu seperti kanker. Semakin kita biarkan berlarut-larut, semakin dia menghancurkan korban-korban tubuh kita, semakin menghancurkan aspek-aspek kehidupan kita. Kalau tidak percaya, coba aja pikirin. Sekali kita berbohong, kita akan berulang kali harus berbohong untuk menutupi bohong kita yang pertama. Betul? Itulah bahayanya dosa. Jadi jangan biarkan dia masuk ke dalam hidup kita. Dan yang terakhir, Yesaya 59 ayat 1 sampai dengan 2. Agus, kita tolong Agus. Yesaya 59, maaf ya mereka ya, jadi sibuk. 1 sampai 2.
Yesaya 59 ayat 1. Ya, silakan. Yesaya 9 ayat 1. Bunyinya, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang tajam untuk menyelamatkan dan mendengarkannya, tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar. Ialah segala dosamu. Ya. Jadi kalau kita berdosa, nggak mungkin kita yakin ketika kita berdoa, betul? Karena ada yang menuduh diri kita, lu nggak pantas berdoa, karena ada dosa yang masih kamu pelihara dalam hidupmu. Nah, itulah yang namanya beban. Itulah yang namanya beban. Membuat kita tidak nyaman berlomba. Membuat kita lalu berpikir, saya layak nggak ya di hadapan Tuhan? Saya layak nggak ya di hadapan Tuhan? Nah, suara-suara itu yang harus kita matikan. Caranya apa? Jauhkan diri dari dosa. Cara berlomba supaya menang adalah satu, menanggalkan semua beban, segala pilihan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang kedua, menanggalkan semua dosa. Karena dosa akan menuduh kita, membuat kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan, membuat kita merasa, wah, saya mungkin nggak bisa menyelesaikan lomba ini. Tapi kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka kita maju terus. Kita maju terus. Bapak Ibu, perhatikan kita Ayub ya. Ini kan masih berjalan terus. Gitu. Ini masih berjalan terus. Nanti bolak-balik itu Ayub itu ngotot bahwa dia itu tidak berdosa. Di satu sisi kita tahu bahwa sebenarnya salah dari awalnya Ayub konsepnya bahwa memang semua orang kan berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah setelah Adam jatuh dalam dosa. Seperti dia 23. Tapi maksud Ayub itu begini, Tuhan, aku kan dekat banget sama kamu ya. Gitu. Jadi kalaupun saya berdosa, sehebat apa sih Tuhan sampai saya harus menderita seperti ini? Maka Bapak Ibu, itu yang Ayub maksudkan gitu. Gitu. Sehebat apa sih dosa saya? Emang saya jahat banget ya Tuhan? Nah, karena dia yakin hidupnya itu dekat sama Tuhan, itu yang membuat dia yakin terus untuk kejar Tuhan terus. Ayo Tuhan berhadapan dengan saya. Kita ngomong langsung. Jangan lewat sahabat-sahabat saya mau fitnah saya ini. Nah, itulah keyakinan yang bisa kita miliki kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan. Mau susah seperti apapun juga, mau kehilangan segala macam, kita tetap yakin aja karena kita tahu Tuhan itu baik sama kita. Perhatikan, Ayub tidak pernah mengutuk Tuhan loh. Ayub itu seperti orang yang galau ya. Di satu sisi dia percaya bahwa Tuhan itu sayang banget sama dia dan Tuhan itu baik. Tuhan itu tidak pernah tidak akan berbuat tidak adil begitu. Tapi dia tuh bingung, loh Tuhan, kenapa kok biarin aku begini? Gitu. Kalau Ayub hidupnya tidak benar, dia sudah tidak akan berani ngotot seperti itu. Karena dia pikir, ya jadi saya memang layak untuk menderita karena dosa saya. Nah, itulah hidup dalam kebenaran. Sehingga membuat kita yakin melangkah dalam Tuhan. Kita yakin kita mendoakan apapun juga Tuhan dengar. Ketiga, supaya kita bisa mencapai garis ini adalah kita melakukannya dengan mata yang setuju kepada Yesus. Coba kembali ke Ibrani 12 ayat yang kedua. Saya akan bacakan ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan pun memikul salib dan disukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu orang Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus. Sama seperti Ayub, saya juga
sering mengalami pergumulan yang berat, bahkan sampai sekarang. Seperti orang yang mau dipecat. Tapi kan dari dulu berkali-kali ya, kalau saya berkhotbah, ya saya berada dalam kondisi yang sebagai manusia saya ini hanya seperti orang yang tak berdaya yang bisa sewaktu-waktu sindir aja. Gitu. Dan saya tidak bisa membela diri. Sepanjang hidup saya berkali-kali berada dalam peristiwa. Sehingga saya sering sombong. Itu sombong itu semakin dikikis sama Tuhan. Semakin saya bertambah tua. Loh kok saya sudah tua begini pun posisi saya masih rawan banget ya. Artinya benar-benar saya hanya bergantung sama kemurahan Tuhan. Itu saja. Karena orang-orang bisa begitu mudahnya menggeser saya. Tapi justru itu yang membuat saya semakin bergantung sama Tuhan. Karena meskipun kelihatannya mereka perkasa, tidak mereka tidak ada di mata Tuhan. Bapak Ibu, saudara, sehebat apapun masalah untuk Bapak Ibu, sehebat apapun orang-orang yang tampaknya membutuhkan Bapak Ibu, percaya Tuhan kita jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat dari mereka semua. Amin? Amin. Aminnya kurang keras. Amin? Amin. Itu berkali-kali sudah disingkirin, diambil lagi. Tuhan kita, Tuhan kita. Jangan berpikir bahwa Bapak Ibu bisa lepas dari masalah ini. Masalah itu dimiripkan Tuhan Yesus, sahabat kita yang setia. Masalah itu sahabat kita yang setia. Tetapi masalah itu punya dua sisi. Bagi iblis masalah itu, iblis harapkan membuat kita mengutuk Tuhan, menjatuhkan diri kita. Tapi di mata Tuhan, masalah itu harusnya membuat kita bergantung sama Tuhan, dekat sama Tuhan, supaya kita bisa melihat mujizat terjadi karena pertolongan Tuhan, bukan kehebatan Anda dan saya. Amin. Ya. Nah, jadi supaya bisa berlomba dan menang sampai di garis finish, kita harus mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang Tuhan saja membiarkan dirinya diludahi, dihina, difitnah, tapi bagi dia yang terpenting adalah mati di kayu salib buat kita. Tuhan ingin kita semua mengatakan hal yang sama seperti yang Paulus katakan dalam 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Ketika kita menjelang garis finish hidup kita. Coba berarti. Ini yang selalu saya bayangkan dalam hidup saya. Dan saya ingin katakan kepada Tuhan Yesus. Di akhir sisa nafas saya. 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. 2 Timotius 4. Oke, yuk kita sekarang berlatih mengucapkannya sampai saat itu tiba menjelang kita menghadap Tuhan di surga. Kita baca sama-sama ya, dengan suara yang keras dan di hati kita. 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah menjaga. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Akhir yang hadir pada hari ini. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang menunjukkan pada kami. Bapak Ibu, saudara, saudara yang kasih Tuhan.
orang fasik takut pada kematian. Kita justru merindukan. Bingung ya? Bukan matinya itu, tetapi kehidupan setelah kematian yang kita yakini penuh dengan kebahagiaan dan kebaikan. Itu yang kita rindukan. Nggak ada COVID di sana, nggak ada krisis ekonomi di sana, nggak ada tangisan kesedihan, nggak ada ratapan, hanya kebahagiaan. Nah, kita tidak usah menunggu saat hidup kita untuk menikmati kebahagiaan. Tuhan ingin kita menikmati kebahagiaan dari saat ini. Kalau kita terus bertekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Syaratnya gimana supaya tetap bahagia? Satu, tinggalin beban. Santuy aja, gitu kata anak muda ya. Enjoy aja. Jangan berpikir yang neko-neko. Orang main kaya ya udah, orang karirnya cepat ya udah. Kita begini ya udah, kita nikmati proses yang diizinkan Tuhan. Tinggalkan dosa. Jangan menginginkan hal yang tidak berguna. Jangan menginginkan hal yang menyakiti hati Tuhan. Nikmati apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Dan yang ketiga, ketika badai datang menerjang, masalah datang, teguh terus berjalan. Ingat Yesus. Yesus yang Tuhan saja memberi kita. Masa saya tidak layak untuk kita? Setiap orang percaya dipanggil untuk mengikut salibnya. Tapi percayalah seperti yang Tuhan Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban-beban. Pikulah kuk yang membasah dan belajarlah padaku, karena beban itu ringan. Karena Tuhanlah yang menanggungnya dan itu. Oke, selamat berkarya. COVID nggak tahu kapan selesainya. Masalah silih datang berganti, tapi kita tetap fokus pada Tuhan Yesus menjadi umat-Nya, menikmati perlombaan yang Tuhan